Yesus Juru Selamatku, dengar doaku, dengarlah Tuhan berlagu, berilah berkat-Ku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku. Kuatkanlah percaya hamba, aku hamba-Mu. Yesus Kristus, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Engkau pohon kebenaran, sebit padaku. Daripada sekalian harta, Engkau Rajaku. Yesus Kristus, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Tengkyong, saudara, saya minta Solihin membuka dengan doa. Tuhan Yesus, selamatkan kami daripada saja Tuhan. Hidup Tuhan, jangan jangan berlalu dan hidup kami. Bagi dalam keberadaan dan hidup kami. Tuhan, tolong kami, kasih kami dengan firman. Dan kami boleh melangkah benar dengan kami. Dengan hati kami dan pikiran kami untuk kami. Firman berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan. Haleluya. 要飞翻到马拉马拉，耶那达尤卡莫萨拉，哈喽，多玛尼法亚卡埃拉。Fiana mona sendema, ekala farasa, nomaya kasala, ena kalo, ustang, alemenapang, aloman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, urapi kami dengannya. Hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Engkau Allah ajaib bagi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Tuhan, Engkau baik.
Gembalakan kami dari langkah ke langkah. Beri kami menikmati anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat yang ke-5. Begini bunyinya firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, saat ini loh yang saya tunggu-tunggu. Sampai sekarang pengetahuan saudara tentang Tuhan Allah itu kan dari kata orang. Memang ada yang bisa menjelaskan sampai menarik, meyakinkan sekali. Ayub tuh sampai seumur itu ngalami itu semua. Tadinya baru kenal Tuhan tuh dari kata orang. Sudah cukup yakin. Tapi nggak cukup. Yang dia alami di akhir hidupnya adalah sekarang dia lihat sendiri. Saya ingin saudara ngalami ini. Sekarang barangkali saudara dengar saya ceritakan, saudara yakin, saudara kenal Tuhan. Tapi buktinya nggak kenal Tuhan. Buktinya kalau sampai diperlukan udah nggak kenal Tuhan lagi. Tapi kalau saudara sekali ngalami apa yang Ayub ngalami Tuhan sendiri yang menyelamatkan, baru saudara akan yakin. Saudara, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita nih. Jangan saudara pikir kalau saudara kebetulan anggota dari parpol yang kuat, lantas saudara pikir, aman, nggak ada apa-apa. Saudara, sekarang ini hanya sedikit orang yang bukan awam, dan yang lain yang awam itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Coba bayangin. Kalau di Purbalingga ada ribut-ribut. Katanya si Akbar Tanjung itu si PDI. Ketangkep 11 orang. Justru ketangkep itu membuat kuatnya PDI. Sebab apa? Dia sekarang bilang, kalau memang itu orang PDI, tangkap, selidiki, bawa ke pengadilan. Nah, tahu, karena PDI sudah menyediakan pengacara-pengacara yang akan jatuhkan orang ini. Akan jatuh, akan ngaku akhirnya bahwa ini semua rekayasa. Saya bisa langsung tahu rekayasa dari mana? Dari matanya Akbar Tanjung. Kalau saudara lihat, perhatikan benar-benar saudara lihat. Oh, ini sih ngarang, dia sih pandai ngarang. Saudara. Dan ngarang itu kan gampang kan? Orang dikasih 100.000 disuruh pakai pakaian PDI, suruh ngacau. Nggak taunya ketangkap. Saudara. Nah, ketangkap itu berarti bahwa ada barang bukti kan? Bukan barang bukti buat salahnya PDI, enggak. Barang bukti itu nanti dikompres terus tuh orang yang ketangkep sampai akhirnya dia ngaku siapa yang bayari dia. Nah, saudara jangan kaget. Nah, kita ini nggak bisa tahu persis di dalam dunia ini.
Saudara jangan mikir bahwa saudara anggota daripada suatu kelompok yang kuat, bahwa saudara itu aman. Tidak. Saudara nanti tahu bahwa kita butuh Tuhan. Saudara nanti lihat bahwa semua kekuatan itu yang sekarang banyak orang berlindung, nggak ada gunanya apa-apa. Sekarang coba bayangin, nggak sulit. Ada orang, dia simpatisan partai tertentu. Dia nyumbang, dia kaya toko emas, dia nyumbang. Rahasia, nggak ada yang tahu. Bisa bocor. Ada partai lain yang telepon dia. Lu ngasih ke sana, lu ngasih ke saya nggak? Nggak ngasih, anakmu diculik. Lah, ketakutan. Orang kalau sudah berani nunjuk warna, ya konsekuen ya. Saudara, kalau saya tadi dikasih tahu cucu saya di Ambon ada pendeta mati. Oh, itu wajar, pendeta itu wajar gitu, mati itu gitu. Jangan kaget. Oh, itu pekerjaan dia. Nah, memang ada banyak pendeta yang nggak berani mati. Soalnya pokoknya asal makan kenyang udah. Kalau ada makanan kenyang, nah itu dia ada di situ. Saudara. Jadi kalau ini normal itu bagus. Tentara itu mati ya pantas, polisi mati ya itu normal ya. Nah, bajingan mati juga normal. Saudara. Nah, kalau itu orang-orang awam mati itu ya nggak normal. Saudara tahu. Jadi jangan mengharapkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Oh, saudara nanti keliru, kecelek. Ini orang nih ya. Dia pikirnya itu dia kaya, dia bisa ini. Dia beli senjata. Dia pelihara satpam. Saudara tahu nggak? Ada pemimpin India itu yang pernah mati ditembak oleh satpamnya, oleh pengawal pribadinya. Kita nggak tahu. Dan saudara, sekarang dia ketakutan. Dia hubungin Intel. Nah, sudah namanya Intel itu ya, sudah nggak tahu itu pihak mana tuh nggak tahu. Kayaknya sih pihak kita, tapi bisa juga enggak. Saudara tahu. Memang dia itu ngaburkan batas, ngaburkan warna, ngaburkan semua. Itu namanya Intel. Saudara tahu. Kita nggak tahu. Ya, nanti kita mintain tolong, kirain itu bolonya, kirain itu temennya, nggak tahu itu musuhnya. Satu cuman yang kita tahu, jaminan Tuhan. Ya, saudara sering dengar tentang Tuhan, tapi belum cukup. Yang saya ingin tuh saudara ngalami seperti Ayub ngalami ini. Dulu aku kenal Tuhan karena kata orang, sekarang aku baru tahu. Saudara, saya baru tahu Tuhan itu siapa. Sebab itu saya berani jamin saudara, tidak bakalan saudara celaka. Saudara, nah kalau saudara tahu saudara nggak bakalan celaka, kenapa nggak nyusun rencana yang baik? Kenapa saudara mau jualan nanti, jangan gede-gede nanti kalau dirampok. Ya jangan jualan. Kalau saudara diberkati Tuhan, diberkati. Saudara tidak peduli situasi saudara, tidak peduli kondisi saudara. Saudara tahu siapa yang saudara andalkan. Tahu nggak? Bukan tahu karena saya yang cerita. Tahu karena saudara sendiri ngalami. Di dalam Yeremia 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya.
Yeremia 31 ayat 34. Begini bunyinya firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semuanya besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Begitu hebat. Besar kecil, anak-anak nggak usah diajarin, suruh nurut bapak gitu, enggak. Bahwa semua itu diajarin Tuhan untuk nurut dia. Besar kecil nggak usah diajarin. Enak sekali. Sekarang sih lagaknya orang-orang yang seringkali pakai jabatan kayak saya gitu terus, wah, hamba Tuhan. Saudara, itu jagoannya. Enggak gitu. Nanti akan datang waktu di mana saudara tidak perlu ngajari lagi. Bahwa anak-anak, orang dewasa kenal Tuhan. Kapan? Nah, saudara barangkali nggak pernah mikirkan ya. Pada waktu aku mengampuni dosa. Jadi kalau itu yang membuat saudara tidak kenal Tuhan adalah dosa saudara. Nah, kita seringkali itu dosa itu cuman nggak pernah mau ngaku kepada Tuhan, nggak pernah mau kita taruh di mukanya Tuhan. Kita ngaku dosa cuman gitu-gitu aja. Saudara ngaku dosa, saudara harus tahu persis bahwa tidak ada yang ketinggalan. Habis semua. Sebab kalau enggak, itu nanti jadi storing. Itu nanti jadi kekacauan. Saudara, kita mesti persis tahu. Semua bersih dihabiskan. Kalau enggak, saudara, percuma. Nanti kita ngalami meleset-meleset lagi. Tapi kalau saudara diampuni, bersih oleh Tuhan, saudara baru kenal dia. Kenal dia dalam sedalam-dalam hatinya, kenal dia dalam sedalam-dalam jiwanya. Dan saudara baru ngerti kenapa ada bahaya kita nggak usah ribut-ribut, nggak usah takut. Kenapa ada macam-macam kita nggak usah takut. Kenapa? Saudara akan ngerti bahwa Allah yang Maha Kuasa itu yang bisa bikin kilat dan bisa bikin gempa bumi, angin tufan, ini itu adalah Allah yang dekat dengan saudara, yang seolah-olah gandeng saudara, jangan takut. Bukan pendeta yang ngomong. Saudara kan barangkali heran nggak kalau anak-anak saudara tadinya penakut, tiba-tiba nggak takut malah menghibur mamanya, mah jangan takut. Saudara tahu, ini anak angkat saya di Jakarta gitu. Mereka didesek-desek sama bapaknya suruh pindah Singapura. Anaknya nggak mau, nggak merasa ada gunanya. Dia jawab apa tahu? Kan opa udah bilang tidak akan kenapa-napa kita, kenapa mesti lari? Loh, coba saudara, itu dari mulut anak-anak. Dan siapa yang ngajarin? Bukan opanya. Saudara tahu? Ini loh yang akan terjadi. Rumah tangga akan stabil. Orang-orang akan stabil.
Nah, apa gunanya saudara percaya kepada Tuhan tapi takut, khawatir, dan macam-macam. Ya kayak orang-orang biasa. Ya, saudara pikir kita nih orang biasa apa bukan? Kita bukan orang biasa. Orang yang di belakangnya berdiri Tuhan, dekengin dia. Tidak mungkin orang biasa. Ya kan? Saudara, tidak mungkin orang biasa. Nah, saudara tahu, yang diberikan Tuhan kepada kita itu semua. Saya sebab itu nggak pernah bilang, ada orang yang sekarang punya rencana gini. Saya bilang, udah jangan dulu, ini lagi gawat, tunggu aja dulu sampai mendungnya lewat. Enggak. Orang mau menikah hari-hari ini, silakan. Orang mau apa saja, silakan. Sebab apa? Buat saudara dan saya, apapun yang gelinding di keliling kita, kalau kita kenal Tuhan, kita tahu bahwa tidak perlu kita takut apapun. Tidak perlu kita takut apapun. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 11. Mazmur 27 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi begini. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Tuh, saudara, orang yang percaya itu lain situasinya sama orang-orang di dunia ini. Orang-orang di dunia ini, waduh saudara tuh, kalau saudara tahu ya, intrik tahu. Fitnah dan itu untuk jatuhkan satu sama lain. Yang saya pernah ceritakan saudara itu kan, ada seorang kiai, dia lari ketakutan karena apa? Karena dia nyadap pembicaranya Amin Rais sama ini, bahwa dia suruh dibunuh. Saudara, nah dia persis nyadap itu. Wah, dia kan ketakutan. Akhirnya dia tertolong karena dia minta dibaptis. Saudara tahu? Kita nggak tahu tuh intrik apa. Dulu saya diceritain, saya nggak percaya. Kan lagi musimnya bocor-bocoran telepon tuh kan. Saudara, ada ini, ada itu. Ada lagi bocoran yang tidak pernah disiarkan. Nggak berani nyiarkan. Bahwa Pak Habibie menyuruh membunuh Megawati. Saya bilang, udah jangan dengerin. Tapi sekarang kalau terjadi gini di Purbalingga gitu, saya baru tahu memang betul. Ya membunuh Megawati kan macam-macam. Kalau membunuh didor, Megawati mati dor, wah makin populer dia. Nanti yang gantiin dia ternyata adiknya. Dia masih punya adik yang namanya Soekarno Putra juga. Saudara. Nah, jadi macam-macam caranya matiin. Dimatiin kutunya. Nah, memang bersih, dia juga berani dibawa ke pengadilan bersih. Orang lupa. Yang dibawa ke pengadilan bukannya Megawatinya, bukannya tokohnya. Bukan. Itu aja yang sudah ditangkap tuh loh. Gampang kan? Kalau 11 orang ditangkap itu aja dikompres sampai ngaku bener. Saudara, pasti ngaku. Saudara nggak tahu caranya orang ngompres. Saya dulu pernah tentara jadi saya tahu. Apalagi orang bersalah. Orang nggak bersalah aja bisa dikompres.
Nggak usah pakai kekerasan juga bisa. Ada alatnya, ada mesinnya. Namanya mesin bongkar bohong. Ya kalau ngomong Inggrisnya gampang, lie detector. Orang ditempelin apa nggak tahu semua, lantas ditanyain, siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada. Kelihatan tuh di mesinnya. Bohong. Siapa yang menyuruh kamu? Megawati. Bohong. Jadi langsung ketahuan. Ini sudah nggak mesin yang canggih sekarang. Ini sudah rada kuno. Yang canggih ada lagi. Saudara, nggak kebongkar gitu semua. Nah, jadi saudara perhatiin. Kita nggak tahu persis. Tapi yang paling hebat ialah orang yang di dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang jalan dengan Tuhan. Dia bukannya nggak takut karena dia berani. Dia bukannya nggak takut karena dia gimana-gimana. Yang ngasih tidak takut itu Tuhan. Dia sendiri barangkali heran, aku kok nggak takut. Lah itu mesinnya bohong kok tetap lempeng aja. Karena yang dia katakan itu kebenaran. Saudara, nanti kita lihat, diselidik dengan jalan apa, dengan apapun. Orangnya Tuhan, umat itu jalan dengan tenang. Orang Kristen sih nggak bisa bersaksi omong kosong. Yang dibikin bersaksi itu barang murahan. Nanti kalau Tuhan ngangkat saksi-saksi mata ini, orang akan heran. Dari mana dia punya keberanian? Saudara. Nah, orang-orang yang tidak punya kekuatan di belakangnya, jerah juga, biar dia nggak salah juga dia jerah. Sebab tentara dan polisi itu kalau interogasi itu kurang ajar memang. Saya dulu diinterogasi sama seorang jaksa. Orangnya sih kecil, celananya melitit begitu. Kayak koboi aja. Naruh pistolnya juga ganteng gini. Saya ditakut-takuti dulu. Pertama-tama dia keluarin pistolnya dari sini. Dia lupa bahwa saya tentara tuh. Digeledak di meja gitu loh. Ya, saudara, kalau saudara yang sakit jantung pasti, aduh, latah keluar semua. Dia tanya macam-macam dengan ngancam-ngancam. Enggak ngancam, sopan, manis. Tapi ini nih loh yang mainan moncongnya, pistolnya. Saudara tahu. Itu caranya. Pokoknya segala macam jalan ditempuh sampai saudara yang nggak salah juga ngaku salah. Saudara ngerti nggak kalau itu terdakwa itu nanti kalau sudah mau diadili dia selalu ngomong itu kesaksiannya nggak benar karena dipaksa. Ya saudara, nah itu. Nah kita lihat ya, kita mesti jalan nih. Ini sekarang bukan jalan manise gitu, manisenya udah ribut sekarang di Ambon. Ini jalan serius. Kalau saudara sampai mati itu normal. Jadi jangan pikir. Saudara, itu keluarga saudara itu jangan dididik takut mati. Enggak. Mati itu Tuhan yang menentukan. Kuncinya. Jangan takut. Saudara. Kalau saudara kenal Tuhan seperti Ayub kenal Tuhan. Nah, itu yang saya ingin, yang saya berdoa itu. Bahwa saudara kenal Tuhan seperti Ayub kenal Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Dan yang hidup menurut Taurat Tuhan
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Bahagia loh. Bukannya takut, bahagia. Orang yang hidupnya itu terus dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Jangan saudara pikir terus itu orang-orang yang bertobat terus jadi penginjil gitu. Saudara, orang biasa, domba biasa. Saudara. Tapi saudara jalannya, ya biasa kayak domba. Ada gembalanya. Itu sebabnya bahagia. Saudara nggak takut apa-apa. Saudara, apakah saudara kenal Tuhan ini? Dan saudara hidup dari hari ke hari. Jangan yang sok percaya. Itu ada, saya punya teman tuh. Dia kesandung, haleluya. Dia apalagi kejeduk, haleluya. Saudara, tapi akhirnya hidupnya susah juga. Saudara tahu? Bukan gitu, saudara, hidup ini biasa. Orang. Bukannya pastor-pastor kecil gitu, bukan. Orang. Bergaul. Punya usaha. Punya rumah tangga. Orang normal. Dan memang yang normal itu sebetulnya ini. Bahwa saudara jalan dengan aman dengan Tuhan. Itu normal sebetulnya. Yang membuat manusia itu nggak normal karena dia berbuat dosa. Karena dia nuruti jalannya Adam. Berbuat dosa. Tapi yang normal ialah jalan seperti di Taman Eden. Saudara. Dan ini yang nggak banyak. Yang banyak itu cuma yang munafik aja. Kalau ada orang, haleluya, puji Tuhan. Kalau nggak ada orang, lain lagi. Saudara-saudara, kenalah Tuhan. Jangan merasa saudara sudah kenal Tuhan. Jadi kalau saya ngomong gini, saudara, oh saya udah kenal kok. Saudara, nanti tahu-tahu saudara mau pulang ke surga, keliru. Simon Petrus yang jaga pintu, dia anggap, hei Yesus, nggak tahu, keliru. Orang itu pakai nama Yesus seenak-enaknya aja sih. Iya ya. Saya baru tuh alami. Ada orang yang baik selalu dia Yesus. Ada orang, ada temannya yang kurang hidupnya dikasih duit 100.000 sebulan. Orang itu nggak mau terima kan. Sama menerima uang itu selalu mendatangkan hutang budi kan. Dia nggak mau. Nggak boleh, mesti mau. Ini Tuhan Yesus yang ngasih. Kalau enggak dia marah, dia kutuki. Ya siapa yang mau? Terima, mau terima duit aja kok ya. Dia terima, pikirnya nggak ada apa-apa. Nggak tahu dalam pekerjaannya itu sebagai calo tanah gitu, dia membuat kesalahan. Dan lantas langsung yang biasa dititipi Tuhan Yesus ngasih duit itu, langsung padahal ya dia bisa berbuat gitu sama saya. Padahal saya saben bulan ngasih dia 100.000. Nah orang ini kan nggak enak diomongin kemana-mana. Katanya saben bulan terima 100.000 terus mengkhianati. Dia mau kembaliin. Tapi untung sekali dia cari saya. Aneh sekali bisa ketemu saya itu aneh. Dia nggak kenal saya, nggak pernah ketemu. Ya, lantas dia mau ketemu saya. Nggak tahu alamatnya di mana. Tapi ini orang pinter, cerdik saya pikir. Dia itu punya kaset gini. Yang kebetulan itu tulisannya Jalan Wijaya 2 nomor 40. Dia nggak tahu nih siapa nih. Tapi dia cerdik. Dia telepon kantor telepon. Itu Jalan Wijaya 2 nomor 40 itu teleponnya nomor biasa. Nomor berapa? Dia dikasih tahu nomor teleponnya. Padahal itu aneh sekali. Rumah itu tuh teleponnya nomornya itu 7 nomor. Dan
Yang namanya ini, Agnes ini, cuma satu. Dia ketemu. Dia tanya, ini saya punya masalah gini-gini. Nah, si Nyonya Agnes ini bilang, oh jangan ngomong sama saya. Sama orangnya sendiri aja. Orangnya di mana? Ini sekarang lagi persekutuan di sana. Nomor teleponnya berapa? Cari nomor teleponnya. Sampai ketemu saya di rumah teman saya. Lagi persekutuan saya. Saya sudah heran, kok aneh. Ada orang nggak kenal bisa tahu saya ada di sini. Orang yang kenal aja nggak tahu saya ada di sana. Saudara, lantas akhirnya saya layani. Baru dengar ceritanya gini. Saudara, banyak kan orang tukang catut. Saya tuh terlalu hati-hati kalau dengar orang ngomong Tuhan Yesus gitu tuh. Puji Tuhan apa itu, saya hati-hati. Sebab itu murahan. Yang saya ingin saudara tahu, kenal adalah seperti Ayub kenal. Bahwa saudara tetap hati jalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Yehezkiel pasal 1 ayat 20. Begini bunyinya firman Tuhan. Ke arah mana roh itu terangkat? Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk itu hidup, makhluk hidup itu berada di dalam rodanya. Saudara, nah terjadilah itu yang kita, kalau saudara itu kenal Tuhan seperti Ayub kenal Tuhan, saudara akan lihat. Bukan kenal tuh terus saudara terus, wow ini senior nih ya. Ada apa-apa tanya nih, ini paling kenal Tuhan, ini konconya Tuhan, tangan kanannya Tuhan. Saudara, bukan. Orang yang kenal Tuhan itu selalu kenalnya Tuhan yang dia tidak bisa ngerti. Oh, tidak bisa ngerti itu bisa macam-macam. Ada yang bisa ngerti terus nakut-nakutkan, ya. Tapi ini tidak bisa ngerti yang membuat saudara makin aman, makin rasanya itu damai. Begitu hebatnya Tuhan. Saudara, saya makin lama makin nggak ngerti. Itu Tuhan yang hebat, yang nolong itu adalah Tuhan yang sekarang ngamuk dengan badai. Sampai hancur sama sekali. Saudara, kita nggak ngerti bagaimana nyambungnya. Jangan suka tanya nyambung-nyambungnya. Linknya itu kita nggak tahu. Cuma ada sesuatu yang kita bisa observe, bisa perhatiin terjadi bersama. Allah
Yang menyelamatkan saudara itu bukan Allah yang diramalkan dukun ramal, tapi adalah Allah yang maha kuasa. Yang bilang kepada saudara di tengah-tengah taufan yang besar, jangan takut, aku beserta kamu. Gak bahagia gitu. Nah, percaya itu ini. Bukan berantem mengenai doktrin, bukannya berantem aku benar kamu salah, bukan. Tapi percaya itu ialah kalau ada orang mau nyalah-nyalahin saya cuma rangkul dia, saya bilang jangan takut. Kita lihat apa yang akan terjadi. Yang hebat adalah Tuhan. Amin. Alla festa numares dea kalab masalov emendanan oman amende alo amestadar. Tuhan, terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk semua. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Jesus esena piano mare alasang nekana maya doselam. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Yanama safale no kamende niasa sore panar tanar kaluam hesam
Sana mirakataring sohakan. Minumlah darah Kristus. Amin. Yosan hemesang dana dalasam. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.